Nggak ada. Nah, jadi untuk kaula muda hampir kebanyakan di para pendekar-pendekar Padepokan Silat 212 mungkin daya kreativitasnya tuh kita diasah di situ gitu. Jadi entah kenapa kita punya intuisi hebat untuk mengungkapkan sebuah perasaan dengan cara yang tidak biasa. Seperti halnya bunga mawar, balon-balonan bertuliskan HBD. Kita tidak seperti itu. Kita bahkan mempersulit diri agar gimana caranya ngerepot-repotin diri sebenarnya itu. Tapi jadi lebih berkesan. Jadi lebih berkesan gitu. Ada perjuangan untuk repotin diri. Biar ada itu gimana nih Mas Mawang nih ketika aku suka terhadap seorang wanita tapi nggak berani gitu dan menyuruh adik kelas untuk bilang secara langsung, itu gimana Mas Mawang menurut Mas Mawang gitu? Apakah diperbolehkan atau tidak ya jalur seperti itu Mas Mawang? Oh itu jalur kacung gitu? Iya, kita kan abang-abangan gitu. Kita abang-abang gitu. Abang-abangan suka sama adik tingkat atau kakak tingkat. Oh, itu sering terjadi ketika kita titip salam. Tepat sekali. Iya, ya, benar ya? Iya. Titip salam, salamin ke semester 2 ya. Ada merahnya. Ada merahnya enggak, ada semester 3 gitu kan biasanya. Selalu seperti itu dan masih berlaku sebenarnya sampai sekarang sebenarnya masih hingga saat ini ya. Hingga sebenarnya itu masih berlaku. Cuman kalau dengan menyatakan cintanya masih lewat jalur pelantara itu udah nggak sah sih. Nggak sah. Kalau menurut saya. Dan nanti jadiannya sama si perantara itu. Nah, kamu yang gendok. Wah, cuman si pelantara ini adalah bonus untuk mengasihkan informasi. Iya, kalau ditembaknya sama dia juga, itu nggak fair. Iya, si cowoknya udah nggak gentleman. Gitu. Harus berani ya. Harus berani. Berani nyatakan cinta. Berani. Dan terima risikonya ditolak. Jangan pakai jalur prestasi lah. Jalur reguler aja lah. LPDP bisa. LPDP bisa. Janganlah. Aduh. Nanti menyuruh adik kelas mungkin. Pernah ya, kita hampir pernah ya. Hampir pernah. Kalau titip salam sering sih. Sering. Salam ini ke si doi. Jadi kan mungkin itu semester berapa sih? Gini-gini nanya-nanya gitu ya. Biasanya kan kalau kakak tingkat sok punya jabatan. Angkatan 2009. Wah. Waduh, lama banget. Kok gak lulus anjing? Ya seperti itulah. Dan gitu juga ada yang bertanya, Sri Buana Tinu. Ya, saya pernah nembak cewek pas SMA di depan sekolah dengan berani, tapi ditolak. Itu gimana tuh Mas Wawang sebenarnya? Maksudnya gimana? Pernah nembak cewek pas di SMA depan sekolah dengan berani. Iya. Tapi ditolak gitu. Sebenarnya apapun kalian para cowok, kalian para cewek atau siapapun, ketika kalian harus punya kisi-kisi atau kiat-kiat dulu sebelum kamu menembaknya. Ketika kamu menembaknya ini adalah belum tepat atau belum pas, kamu jangan dulu. Ketika ini udah pas momennya, kamu tembak. Jadi pas ketika kamu dengan gagah berani itu, kamu harus tahu dulu resikonya yang kamu dapat. Harus terima. Jadi, harus siap menanggung bubuknya lah. Wah, iya. Gitu ya. Dadasnya. Kalau misalkan bisa dipertaruhkan, kayaknya aku kalau bubuk harus ngapain, dan kalau misalkan diterima harus gimana? Ngapain juga. Harus ngapain. Berarti kamu harus mempersiapkan ketika kamu tidak diterimanya. Kan rata-rata orang nembak nggak pengennya diterima gitu ya. Iya. Tapi dia tidak mempersiapkan nanti bubuknya seperti apa. Ya udah, kamu harusnya bisa menyiapkan bubuknya seperti apa. Jangan berharap lebih. Asmara itu pelik. Jadi harus persiapkan sematang mungkin. Benar. Harus dipersiapkan Asmara itu pelik. Persiapkan ketika kamu ditolak dan persiapkan ketika kamu diterima gitu. Beli Kalau motor baru kan. Kalau yang disebutkan gagah berani, kamu harus gagah berani. Tapi itu berani banget. Berani depan gerbang sekolah, pulang satpam. Nembak
Pujaan hati. Pujaan hati. Jadi teringat lagu Chrisye ya, kisah kasih di sekolah. Iya. Iya. Tapi kalau lagu-lagu itu nggak ada kisah kasih di STM. Nggak ada. Adanya di SMA doang. SMA. Anak STM nggak ada. Cowok semua dong. Kisah kasih di SMK gitu nggak ada. Jarang. Jarang. Kasihan. Waduh, ada lagi Mas? Ada sih yang bertanya, Ananda Abriansah. Malam itu sehabis nonton Yura Yunita di Gedung Sate, diriku mengungkapkan cinta ke dirinya di atas motor dengan suasana sunyi dan dinginnya malam. Nah, ini Ananda Abriansah bercerita, ketika itu doi naik motor ketika selesai nonton Yura Yunita. Suasananya sunyi, dingin malam, habis hujan nonton konser. Itu merupakan momen yang tepat gitu. Iya. Menyatakan cinta. Jadi menyatakan cinta tuh bisa di mana saja sebenarnya. Yang penting momennya tepat. Keadaannya. Nggak mungkin kan kita nembak cewek ketika halal bihalal kan cewek tersebut lagi dijamret. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika si ceweknya kena musibah, mungkin tipes gitu. lagi koma nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin. Berarti harus butuh syarat sama situasinya. Iya, situasi. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisinya. Seperti itu, mungkin ada suatu waktu ingin ngajak kencan nonton konser musik, ketika ngantar dia pulang katakan cinta, itu hal yang membuat seseorang tuh terenyuh, siapa tahu gitu. Iya. Bikin luluh. Kayaknya kalau saya ngebayangin berarti berangkatnya juga bareng kayaknya, Bro. Bersama dijemput itu juga kan? Sebuah perjuangan juga untuk bensin dan tonton tiket. Ya, bensin dan nonton tiket. Hargailah seorang pria yang beli tiket konser, yang beli tiket nonton demi mengajak pujaan hatinya. Tapi biasanya kalau cewek ya nggak apa-apa lah, yang penting mah bisa makan sama dia mah, yang penting mah bisa nonton gitu sama dia mah. Tapi nggak apa-apa juga. Iya. Nggak apa-apa, itu mah hak segala bangsa. Iya. Tapi hargailah. Iya. Itu sih menghargai mah dengan cara apapun sih kalau kata saya. Ya, jadi untuk kaula para nona di sana, sebenarnya ada hal yang diperjuangkan untuk mendapatkan perhatian lebih baik. Lirik-lirikan, media sosial WA itu juga kita butuh kuota. Kuota, ada gitu ngajak kencan juga kita butuh biaya bensin, uang makan. Kadang kita suka menyisihkan ya. Menyisihkan, kalau nggak aku dulu pernah jual handphone. Demi kencan jual handphone. Jual handphone dulu sama si doi. Doi nggak tahu aku jual handphone, diam-diam. Dijual, hujan, mengatakan cinta. Tapi aku nggak minta jawabannya pada saat itu. Iya. Ternyata aku tahu sendiri jawabannya. Masya Allah, dia udah punya pacar dong selama ini. Dan di situ ada kesenangan tersendiri Mas Wawang ketika perasaan diungkapkan gitu. Iyalah, jadi udah plong ya, udah tahu aja. Plong gitu. Udah tahu aja. Mengikhlaskan, berbesar hati. Membayangkan tiket dibeliin ketika kita nembak, pulang, jalur pulang kan biasanya udah malam nih. Sepi jalan. Suasana kayak gimana tadi suasananya? Suasana dingin malam. Dingin Bandung sunyi, pokoknya mah jalan. Wah, di belakang ada begal. Itu bukan momen ya. Tapi lagi jalan gitu, aku mau ngomong sesuatu deh sama kamu. Anjing. Sepi teh. Emang kamu mau ngomong apa? Itu cewek sebenarnya pura-pura bego. Udah tahu sebenarnya. Tapi emang kamu mau apa? Aku sange. Jadi ya udah atuh di mana tuh gitu, ke kosan aku aja. Ya kalau gitu sih seneng. Ini kamu mau nggak apa gitu? Ewean sama kamu cina. Aduh. Jangan itu mah. Jangan belak-belakan gitu lah. Ya, kamu mau nggak jadi pacar aku? Anjing, itu momennya, Bro ya. Tapi masa-masa PDKT itu itu yang membedakan. Sebenarnya cat sukses ini sebenarnya nggak yakin sukses. Yang hebat dari cinta tuh ketika PDKT dengan doi. Iya. Gitu yang paling hebat. Kita ngebela-belain cari tahu Instagramnya, WA-nya apa, titip salam. Walaupun pada akhirnya kandas, kita nilai dengan perjuangannya untuk merebutkan perasaan hati
di doi seperti itu. Tapi saya pernah nih waktu di kampus. Silakan di kampus Padepokan Silat. Nah, di Padepokan Silat saya di kampus. Saya pengen tahu nih ini siapa sih namanya gitu. Dan nggak tahu dan tahulah namanya ternyata ada itu. Tapi belum tahu nomor handphonenya. Saya nggak pengen minta nomor handphone ke orang waktu itu. Langsung ya. Saya pengen langsung saya ke BAK, bro. Asli. Iya, saya sama teman saya berdua itu ke BAK. Biasanya teman-teman saya ini adalah suka share ke administrasi. Share pin cewek, pin BB. Waktu itu pin BB. Maklar. Jadi kita share pin cewek. Tapi waktu itu gue pengen usaha dapetin sendiri nih nomor cewek ini. Saya bilangnya ke BAK minta ini data-data si cewek ini, namanya ini semester ini. Iya, channel ininya nggak ada ini. Ya, ini buat api-apinya buat apa? Buat pendataan katanya ini gini nih. Dan ada lihat di situ ada nomor HP. Dan saya dicatat itu nomor HP-nya. Jauh sekali. Dan saya langsung BBM. Ternyata bukan nomor pin nomor SMS kayak gitulah. Belum Android lah pokoknya mah. Enggak tahu BBM, enggak tahu SMS zaman kita ya. Nah, langsung saya dapetin itu. Dan dia bertanya, ini siapa gitu, ini aku dapat nomor kamu di BAK. Berkesan iya, di BAK itu kayak ini ya, administrasi. Di administrasi. Jadi kantor administrasi di kampus kan ada yang suka bayarin SPP atau apa gitu semesteran. Nah, saya minta data pribadinya, badan administrasi ya, kantor. Dan dapetin nomor si cewek gitu. Wah, bisa kayak gitu. Iya. Waktu itu ada si itu karena lagi goblok sih sama teman-teman itu berdua. Biar ada kegiatan. Cari saya. Cina pernah minta nomor HP, dikasih nomor HP di SMS pernah dibales. Soalnya lagi musim BBM. Iya, benar. Wah, Cina nggak punya dulu HP. HP kayak gituan, sedih. Saya juga gitu pernah hilang HP di kampus juga, aduh. Ketinggalan sama dan banyak sih kayak hal-hal romantis. Banyak sih kalau saya nggak bilangin ini adalah sesuatu yang saya lakukan adalah hal romantis, cuman bagaimana diperbuat sesederhana mungkin dan sebisa mungkin gitu. Kalau kayak nyediain, saya belum pernah kayak happy birthday gitu atau bikin HBD. Terus jarang aku di hotel gitu ya. Tabur bunga di situnya ayo berjinah gitu. Enggak ada. Nah, jadi untuk kaula muda hampir kebanyakan di para pendekar Padepokan Silat 212 mungkin daya kreativitasnya itu kita diasah di situ gitu. Jadi entah kenapa kita punya intuisi hebat untuk mengungkapkan sebuah perasaan dengan cara yang tidak biasa. Seperti hanya bunga mawar, balon-balonan bertuliskan HBD. Kita tidak seperti itu. Kita bahkan mempersulit diri agar gimana caranya ngerepot-repotin diri sebenarnya itu. Tapi jadi lebih berkesan. Jadi lebih berkesan gitu. Ada perjuangan untuk repotin diri. Biar ada kegiatan juga. Ada kegiatan lebih sebenarnya. Kuliahnya itu cuman 40% ya. Aku malah 30. Iya. Jadi 60-70%-nya itu buat ngeceng. Ya itu. Buat ngeceng atau enggak apa gitu, nyekil adik kelas gitu ya. Nyekil dosen susah. Punya istri, suami. Itu apa? Mas ini atau bacain? Mas Mawang. Apa tah? Mas Mawang, godaan terbesar puasa gue bukan lapar dan haus, tapi explore di Instagram pada joget-joget TikTok. Hahaha, aduh licin. BTW menurut lu lagu yang bagus tuh lagu yang seperti apa? Jadi lagu ya mas? Itu konsepnya lagu. Ini teh lagu TikTok atau lagu yang bagus? Itu mah dari deskripsi pertamanya itu menjelaskan tentang TikTok, kesananya bagaimana secara lagu yang universal yang bagus atau enggak. Itu mah tergantung kalian. Ya itu mah selera. Sebenarnya. Selera. Yang bagus tuh sebenarnya pertama selera, udah gitu didengarkan hingga tuntas. Nah, itu. Kalau nggak didengarkan dengan tuntas, kau bagaimana tahu mengapresiasinya seperti apa? Gitu. Dan langsung beli CD-nya, jangan download di situs. Tapi ini Wang, solusi mendekati wanita biar berhasil. Nah, pas sama benar. Ini pas dengan judul. Judulnya kita bacain lagi apa? Nanti dapat
jawaban. Belum ada giveaway. Kiat-kiat sukses menyatakan cinta tanpa ditolak. Nah, ini judulnya ya. Kiat-kiat sukses mendapatkan cinta tanpa. Jadi gimana mungkin kata Mas? Soalnya ini pertanyaannya. Solusi mendekati wanita biar berhasil. Nah, biar berhasil. Jadi dalam artian berhasil tuh Diko berhubungan dengan seseorang tersebut. Iya. Jadi jangan dipungkiri Diko juga harus berpikiran tidak berhasil. Ada kegagalan di situ gitu. Nah, kalau udah ada kepikiran ada kegagalan, bagaimana caranya Diko untuk membuat pendekatan itu paling berkesan untuk dia. Contohnya Mas Mawang dengan iseng gitu pergi ke administrasi buat cari tahu nomor handphone si doi. Ya. Nah, karena aku dulu pengen tahu doi bela-belain masuk kelas doi gitu yang bukan beda fakultas. Aku mau beda fakultas hanya untuk dekat dengan dirinya gitu. Banyak cara untuk PDKT sebenarnya. Lalu ya cuman caranya biar berkesan itu kayak gimana lah. Bikin berkesan. Tapi kalau saya mengkategorikan kalau saya menyatakan bahwa berhasil atau tidak itu tergantung pada setiap individu. Jadi target berhasil kamu itu sampai mana? Bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan target kamu cuman hanya sekedar pacaran, berarti itu apakah itu target awal atau target akhir? Atau cuman sampai menikah atau sampai apa? Atau cuman saya mah cuman deket sama dia juga, ini adalah kategori berhasil bagi saya gitu. Tapi beda-beda tingkat keberhasilan seseorang itu kan pasti berbeda-bedanya. Ketika kita udah mendapatkan suatu yang katakanlah tercapai, pasti ada capaian yang lain juga kan? Iya. Ya kayak Cino juga sebenarnya capaiannya ditolak. Karena Cino kalau pacaran nggak tahu harus kayak gimana, bingung. Iya, bingung. Jadi capaiannya benar. Tapi yang penting terluapkan. Iya. Aku datang langsung nembak, ngomong. Iya. Terus aku belum siap gini. Kamu terlalu baik. Wah, bebas lah. Malahan saya kalau ada kalau nembak atau apapun menyatakan kepada seseorang, saya mempersiapkan bahwa saya siap untuk bubuk, siap untuk ditolak. Siap untuk hancur. Ketika kita udah siap mempersiapkan tentang itu, ya udah, berarti saya udah siap gitu dan berhasil itu atas dasar yang saya lakukan gitu. Jadi ada rasa kebanggaan diri untuk melepaskan ketika gagal gitu ya Mas Mawang. Walaupun gagal juga gitu. Ya benar. Tidak ngebatin gitu. Ya, tengah batin. Tengah batin dan tidak merana. Waduh. Tapi kalau berhasil atau tidaknya itu tergantung ya. Kamu tergantung capaian dan misi Anda mau kayak gimana. Capaian misi kamu berhasilnya di tingkatnya mau tingkat seperti apa gitu. Kalau Cino ditolak itu sangat berhasil. Ya, berhasil. Waktu saya main bersama grup saya, capaian saya diusir dan berhasil. Karena jadi banyak hal keberhasilan ya, capaian untuk diri sendiri. Sama juga. Mungkin itu kayak siapa yang prank sampah. Mungkin dia capaiannya ketangkap polisi. Mungkin dia berhasil kalau gitu. Kalau 30.000 subreker ya berhasil. Ya, berarti itu capaiannya berarti. Semua juga ada capaian. Ada capaian. Mungkin ada bicara tentang apa? Mungkin tadi ada pembahasannya. Masih ada pertanyaan lah. Sebenarnya ada dari kemarin 3 hari yang lalu Fadli Ulum. Ketika dia menyatakan cinta lewat acara Katakan Cinta di radio. Itu masih relevan tidak Mas Mawang di tahun 2020 ketika aku suka dengan seseorang tapi lewat radio gitu. Itu bagaimana tuh Mas Mawang? Saya tuh lewat SMS lagi radio. Saya kalau misinya memberikan sesuatu hal yang spektakel hal yang tidak terduga. Itu sah-sah aja ketika kalau misalkan itu sudah direncanakan kayak kamu dengerin deh ini, gitu. Pastikan dulu dianya denger radio atau enggak. Kalau enggak sampai itu buat apa juga. Tapi kalau saya pengen sih dari dulu curhat di radio gitu, atau curhat pengen nyatakan cinta lewat di radio gitu. Tapi belum pernah. Saya seringnya kalau di radio request lagu gitu kan, kalau dulu request lagu.
Tapi kalau bagi saya, ketika si ceweknya ada dan mungkin ada pernah nonton yang di radio nembak-nembak gitu by phone. Nonton di radio. Nonton dengerin di radio. Jadi si ceweknya dengerin lagi nelpon, nanti si ceweknya disambungin sama si operator radionya, si cowoknya juga disambungin nelpon, pertama nelponnya gitu. Langsung dia nembak di radio. Wah, itu romantis, Bro. Yang ronda juga sampai tahu, yang ronda tukang bakso tahu kan biasanya di radio. Pasti tahu itu semuanya. Bagi saya itu relevan sih. Iya. Dan keren juga sih. Dan keren juga. Terkonsep. Dan karena hal-hal yang bukan yang nggak ada tapi yang jarang sih ya. Iya, hal yang jarang. Ya itu yang repotin diri. Yang berkesan tuh, tapi itu keren juga bisa. Keren juga itu. Buat kalian yang nembak lewat radio ya. Karena jarang juga sekarang. Ada kuis misalkan di TV, telepon kuisnya langsung nembak orang di situ. Bisa, siapa tahu. Bisa juga. Atau pembawa kuisnya ditembak langsung gitu. Iya. Nggak tahu siapa. Mungkin ada pertanyaan atau bincang-bincang langsung dengan penonton gimana Mas Wawang? Yang ini ada Bang Wang nggak ada rencana. Oh ini mah. Ini ya pertanyaannya tentang seputar wilayah. Aduh ini gimana? Asmara ini? Ya. Asmara. Orang ini nggak kebaca sama aku. Yang mana? Ini. Orang first comment dapat apa? Apa? Dapat kita. Dapat jawaban. Nanti kita kecup kening ya. Dapat kicup. Yang relevan. Oh, aku lagi hamil. Wah. Dan pengen megang kumis kamu. Aduh, itu pertanyaan yang idam. Telepon aja, mungkin bisa bincang-bincang om dia di sini ya. Cari aja. Ini seputar tentang wilayah percintaan. Bisa telepon langsung. Siapa? Sahawa ya, Wang. Bebas aja sih, random aja. Kang tingtung untung tadi ini. Cewek mantap. Ya kan kita cowok semua, masa nelfon cowok lagi. Cowok lagi. Ditolak, Bro, enggak ada. Waduh. Halo? Enggak ada. Oh, terputus. Aduh. Siapa nih lagi yang online? Kumaha itu sih? Kenapa enggak ada? Enggak ada fitur nelponnya tadi ada. Anjing. Kenapa balik lagi ya? Oh, ini banyak. Kita lihat di sini aja. Ini siapa, mungkin kita telepon aja. Oke. Jadi untuk kaula muda yang baru hadir malam ini, sebenarnya kita bertiga itu sedang membahas kiat-kiat sukses menyatakan cinta tanpa ditolak. Nah, itu. Jadi untuk kaula muda yang gampang gimana sih untuk mengungkapkan cinta terhadap dia gitu. Mungkin ada solusi dari cewek atau cowok ya. Iya, mungkin ada keraguan di benak hati gitu untuk mengungkapkan cinta tapi takut ditolak. Jangan khawatir sebenarnya. Kita akan bahas. Waduh. Halo. Selamat malam Nona. Wah, ini penelponan beruntung. Ya. Mari gedein suaranya. Selamat malam Nona. Aduh, deg-degan. Waduh, deg-degan. Belum ditembak kok. Selamat malam Nona. Deg-degan live bareng Mawang. Waduh. Gimana? Mungkin Anda ingin bercerita sesuatu? Mungkin kalau cewek hal romantis apa yang pernah dilakuin sama cowok kamu, atau kamu yang pernah melakukan hal romantis, atau kamu pernah nembak seseorang atau pernah ditembak gitu, atau apa, gimana ceritain? Seputar asmara yang berkesan menurut kau. Halo? Halo? Jangan banyak bergerak Nona. Tadi kedengeran nggak Nona? Kalau aku nggak suka yang romantis, sukanya yang cuek. Oh, yang cuek. Kenapa itu? Kenapa? Bisa jelaskan kenapa? Soalnya kalau yang cuek lebih greget. Waduh. Oh, yang cuek. Gini ya. Kalau yang romantis gampang ambil. Apa? Kalau yang romantis apa?
Soalnya kalau yang romantis itu gampang ketebak. Gampang. Oh, berarti kamu belum mendapatkan hal yang romantis berlebihan ya? Iya. Kamu belum kenal anak-anak seni sebenarnya, berbeda itu. Romantisnya beda. Romantisnya beda anak-anak seni itu sebenarnya. Tapi Nggak ketebak lah. Orangnya juga nggak tebak lakuannya. sama mawang mah. Oh, kalau sama Mawang mau katanya? Aduh. Oh iya, berarti Gimana Mawang? ini Mawang. Jadi kenapa saya punya stigma kayak gini ya? Cewek itu kadang saya suka heran ya kalau sama cewek. Cewek itu suka cowok yang cuek ya. Iya, itu kenapa itu? Maksudnya saya giring dulu aja. Cewek itu aku mah suka cowoknya yang cuek, tapi dicuekin gak mau. Nah, ya gimana Iya. itu? Kalau aku sukanya yang ngejar bukan. Yang ngejar. Yang ngejar. Berarti dia bukan cuek atuh. Kalau yang cuek mah diem, ngegel aja, gigit telinga. Aku mah sukanya cowok yang cuek tapi dicuekin gak mau. Iya. Iya. Gimana ini? Coba. Susah ditebak bener wanita. Bener. Putus suaranya. Aduh. Iya, Jangan putus dulu gitu belum jadian. Cewek itu kan biasanya suka sama cowok